أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا أن نقيم الاجتماع والاتحاد والتود بين العباد ونهانا عن التفرق والتباغض والابتعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أخبرنا بيوم الميعاد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحائز الشرف فوق العباد، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد الذي أرشدنا إلى سبيل الرشاد، وعلى آله وأصحابه الذين المطيعين المعتمدين بالشريعة حق الاعتماد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala macam bentuk perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, tanpa terasa Ramadan telah berlalu dari hadapan kita. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Seiring dengan berakhirnya Ramadan, di satu sisi sebagai seorang mukmin tentunya kita merasa bahagia karena kita semua akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadannya dengan baik, dalam arti siang ia laksanakan ibadah puasa, lalu kemudian ia hidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih, i'tikaf, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, maka orang yang semacam ini keluar dia dari bulan suci Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan. Akan tetapi di sisi lain kita juga bersedih dengan kepergian bulan suci Ramadan. Hal ini karena kita sadar betul bahwa tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Bisa jadi ini adalah kesempatan Ramadan terakhir bagi kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Jika kita hanya mencintai Ramadan, maka Ramadan telah pergi. Tapi jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa karena Allah semata, maka bulan-bulan yang lain pun akan sama seperti Ramadan bagi kita. Cinta kita kepada Ramadan mungkin hanya bertahan selama 1 bulan, tapi cinta kita kepada Allah tak hanya sebulan, tapi akan terus bertahan dan abadi sepanjang zaman. Bukanlah kesedihan tak kala Ramadan pergi, tapi yang menyedihkan jika Allah tak lagi di hati. Cintailah Ramadan karena Allah semata. Puasakan mata, hati, telinga dan perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pergi dengan sebuah janji untuk kembali. Jika Ramadan adalah tanda bukti cinta kita kepadanya, maka kita akan melepasnya dengan perpisahan yang terindah, dengan amal salih dan jejak-jejak ketakwaan yang membekas dalam setiap langkah. Kita boleh berpisah dari Ramadan, tapi jangan pernah kita berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan Ramadan pergi tapi kita tak mendapatkan apapun selain lapar dan dahaga. Jangan lepas Ramadan tanpa mendapat pahala dan ampunan serta keridhaannya. Ini bukan tentang siapa diri kita di hadapan Allah selama Ramadan, tapi tentang siapa diri kita pada 11 bulan setelah Ramadan. Bulan penuh perjuangan ini telah pergi, tapi bagi para pencinta Ramadan yang sejati, perjuangan itu belumlah berhenti. Saat ini kita tengah berada di hari kemenangan.
kemenangan yang kita peroleh setelah sebulan penuh kita berjuang. Namun pada hakikatnya perjuangan ini barulah dimulai, karena perjuangan sebenarnya adalah mempertahankan kesucian ini 11 bulan setelah Ramadan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya perjuangan kita selama Ramadan dapat dinilai, dapat dilihat pada perilaku kita 11 bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan selepasnya kita dari Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keberhasilan kita berpuasa selama Ramadan sesungguhnya dapat dinilai ketika kita telah keluar dari Ramadan. Apakah kita menjadi insan yang bertakwa atau malah sebaliknya? Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lantunan takbir berkumandang, segenap umat muslim bergembira menyambut kemenangan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kemenangan ini adalah milik kita bersama. Kebahagiaan hari ini adalah milik kita semua, bukan hanya milik orang-orang kaya, juga bukan terkhusus orang yang berada. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momen untuk berbagi terhadap sesama. Karena jikalau kita tengok di luar sana, masih banyak orang-orang yang tak sebahagia kita di hari nan penuh fitrah. Mereka adalah saudara-saudara kita yang beratapkan langit dan berlantaikan tanah. Mereka yang terpaksa memilih kolong jembatan sebagai rumah mereka. Mereka adalah anak-anak yatim yang orang tuanya telah tiada. Mereka semua adalah saudara-saudara kita. Mereka juga berhak untuk merasakan bahagia di hari yang fitrah. Mereka juga ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak sebaya mereka yang dengan bangga selepas solat Idul Fitri bisa mencium kedua tangan orang tuanya, yang dengan bangga memamerkan pakaian baru kepada teman-temannya dengan menyantap hidangan yang begitu lezat dan mewah. Hati mereka menjerit, batin mereka menangis. Terkadang dalam khayal mereka terbesit, andai mereka masih mempunyai orang tua, mungkin Idul Fitri akan menjadi lebih bermakna. Mereka juga merindukan dekap kasih dan sayang dari ayah dan bunda. Mereka juga ingin bisa mencium kedua tangan kedua orang tuanya. Mereka rindu memanggil ayah, mereka rindu memanggil bunda. Tapi apalah daya, semua itu hanya bisa mereka nikmati dalam dunia hayal belaka, karena mereka harus sadar bahwa orang tua mereka telah tiada. Kini mereka berjuang sebatang kara menghadapi keras dan kejamnya kehidupan di luar sana. Di usia mereka yang begitu muda, di saat anak-anak sebaya mereka seharusnya bersekolah, mereka terpaksa berkeliling mengais rezeki hanya untuk bisa bertahan hidup. Terik matahari di siang hari sudah menjadi sahabat setia mereka. Dinginnya udara malam sudah menjadi teman mereka. Jangankan berpikir untuk bisa memakai baju baru, untuk bisa makan hari ini pun mereka sudah bersyukur. Sementara kita hari ini mungkin kita sedang berkumpul bersama keluarga, bercanda dan tertawa penuh bahagia. Masihkah kita tidak peduli kepada mereka? Masihkah kita menganggap itu bukanlah urusan kita? Padahal Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi insan yang peka terhadap sesama. Sebulan penuh kita menahan lapar dan dahaga dengan tujuan kita dapat merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Jikalau kepekaan terhadap sesama telah hilang dari relung hati, apalah artinya kemenangan di Idul Fitri? Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momen untuk berbagi terhadap sesama. Karena mungkin barang yang ada di rumah kita yang sudah tak terpakai lagi oleh kita, bahkan mungkin kita pun sudah lupa, malah justru itu menjadi hal yang sangat berguna bagi mereka. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh fitrah ini, marilah kita saling memaafkan. Anak meminta maaf kepada ibu bapanya, istri terhadap sesuaminya, bawaan kepada atasannya, begitupun juga sebaliknya, sehingga kita akan kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Terutama kepada kedua orang tua kita, jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk meminta maaf kepada keduanya. Mintalah ridha kepada kedua orang tua kita. Apalah arti nama besar kita di hadapan manusia? Apalah arti pangkat dan jabatan kita di dunia? Apalah arti kekayaan yang saat ini kita rasa kalaulah kita tak dapatkan ridha dari kedua orang tua kita? Terkadang kita seringkali menuntut kepada mereka tanpa pernah kita bertanya apa harapan mereka kepada kita. Banyak harapan mereka kepada kita yang mungkin tak sempat terucap. Mereka mungkin berharap kita sukses di dunia, tapi di hati kecil mereka tetap yang mereka harapkan adalah kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang mengerti dan memahami bahwa semakin hari orang tuanya semakin rentah dan penuh kekurangan. Betapa banyak para orang tua yang mungkin dalam diam menatap tangan mereka yang kering dan keriput, lalu kemudian mereka berkata, "Ya Allah,
Sudah berapa lama tangan dan kering dan keriput ini tak digandeng oleh anakku? Betapa banyak orang tua yang ketika momen hari raya mata mereka jauh memandang menunggu sang anak pulang. Sebab itu pulanglah, jenguk mereka setiap kali ada kesempatan, atau lebih seringlah menelpon mereka. Sedewasa apapun kita, bagi mereka kita tetaplah anak mereka yang masih kecil, dan mereka tak akan pernah berhenti mengkhawatirkan kita. Jangan sampai tiba masanya saat berulang kali kita telpon mereka, tapi saat itu tak ada lagi yang mengangkat telpon kita. Saat kita ingin menggandeng tangan mereka, tapi saat itu tak ada lagi tangan yang bisa kita gandeng. Dan saat kita pulang ketika hari raya, rumah itu sepi, tak ada lagi sosok yang selalu menunggu kita di depan rumah, tak ada lagi yang menyambut kita dengan membuatkan makanan kesukaan kita. Barulah saat itu kita menyesal, kemudian kita berkata, ya Rabb, kenapa dulu ketika mereka masih ada kami tak sering menjenguk mereka? Kenapa dulu ketika mereka masih ada kami tak sempat membahagiakan mereka? Ayah, bunda adalah sosok yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah dari rumah kita mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang dia tak pulang. Itu semua dilakukannya untuk kita. Ibu tak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita di dalam kandungannya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Tapi apa yang ada dalam pikirannya? Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana kita keluar dengan selamat menatap dunia. Maka yang sepantasnya bagi kita anak-anaknya, kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayah dan ibunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan ibunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Rabb. Bagi orang tua kami yang masih ada, kami mohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka, mudahkan mereka dalam beribadah. Jangan susahkan mereka ya Rabb dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk dapat membahagiakan mereka ya Rabb. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan menyebabkan air mata mereka mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan siksa mereka, jangan azab mereka. Jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan haruman-haruman surga di dalam kuburannya. Jadikan setiap amal baiknya sebagai sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di momen Idul Fitri ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita guna menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen Idul Fitri ini sebagai muhasabah diri kita, mengingat kembali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita Indonesia tercinta, agar menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bahaya dan bencana. Cukuplah bencana-bencana yang selama ini menimpa bangsa kita, menjadikan kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tengah berbicara kepada kita, bahwa Allah sayang kepada kita. Allah tegur kita melalui bencana, gempa, tsunami, longsor, banjir yang mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa, ribuan rumah porak-poranda, ratusan anak menjadi sebatang kara dalam sekejap mata. Sebenarnya itu bukanlah deras murkanya, namun itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dikirimnya melalui bencana agar kita tak ulangi lagi dosa-dosa, agar kita peduli terhadap sesama, agar kita sadar kita bukanlah apa-apa, agar kita ingat bahwa dunia tak ada artinya, dan agar kita bersiap pulang kepadanya. Hari ini adalah giliran mereka, besok bisa jadi adalah giliran kita. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang fitrah ini kita semua kembali kepada kesucian, dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله
الحمد لله البر الرؤوف الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالإعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين للعباد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص خصوصا لخليفتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم، ولا تسلطهم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه